Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bunda. Hari ini kita akan belajar tematik tema 6, subtema 3, pembelajaran 5. Hari ini kita akan membahas tentang bahan konduktor dan isolator di sekitar kita. Ini adalah bahan konduktor dan isolator di sekitar kita. Barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor atau isolator. Contohnya, panci dan selimut. Bagaimana cara kerja panci? Bagaimana cara kerja selimut? Panci terbuat dari logam. Logam merupakan penghantar panas yang baik. Panci akan menghantarkan panas ke makanan yang dimasak. Ada bagian-bagian panci yang berfungsi sebagai isolator, yaitu pegangan panci, sedangkan badan panci terbuat dari logam. Pegangan panci termasuk isolator, sedangkan badan panci termasuk konduktor. Biasanya pegangan panci terbuat dari kayu atau plastik. Kayu dan plastik merupakan isolator sehingga kamu tidak akan kepanasan ketika memegangnya. Sedangkan selimut, ia memerangkap udara. Udara adalah isolator sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian, badanmu tetap terasa hangat. Juga konduktor yang memerlukan listrik, contohnya seperti oven, kemudian mobil, dan setrika listrik. Barang-barang tersebut akan berfungsi sebagai konduktor dengan memerlukan energi listrik. Nah, sekarang teman-teman tolong dibaca ya bacaan berikut ini tentang bahan konduktor dan isolator di sekitar kita. Nah, teman-teman, setelah kalian menyimak video dan membaca bacaan berikut, kalian sudah paham kan tentang bahan konduktor dan isolator yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan membahas tentang gambar cerita. Teman-teman masih ingat apa sih yang dimaksud dengan gambar cerita? Gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam satu peristiwa. Gambar cerita dapat ditemui pada buku-buku cerita anak untuk menceritakan atau menjelaskan sebuah peristiwa. Berikut ini adalah contoh gambar cerita. Di kedua gambar ini menceritakan sebuah peristiwa. Nah, bagaimana gambar cerita dibuat? Menggambar cerita dapat dilakukan dengan dua teknik, yaitu teknik kering dan basah. Di bawah ini termasuk gambar cerita dengan teknik kering. Menggambar cerita dengan teknik kering tidak perlu menggunakan pengencer seperti air. Cerita dibuat langsung pada kertas gambar. Mula-mula dibuat sketsa atau rancangan gambar yang menggambarkan sebuah cerita. Beberapa contoh media kering yang biasa digunakan antara lain adalah pensil, krayon, dan juga pulpen atau spidol. Nah, yang kedua adalah teknik basah. Menggambar cerita dengan teknik basah memerlukan media yang menggunakan pengencer seperti air, yaitu seperti cat air, cat poster, tinta bak atau tinta Cina, berbagai jenis kuas, dan palet cat air. Berikut adalah contoh gambar cerita yang dibuat dengan menggunakan teknik basah. Nah, kalian sudah paham kan bagaimana cara membuat gambar cerita dengan menggunakan teknik kering dan teknik basah. Tugas kalian adalah yang pertama
pertama, mencari 3 gambar cerita di majalah, surat kabar, atau internet, lalu tempelkan di buku tulis atau kertas A4. Yang kedua, tuliskan isi dari ketiga gambar tersebut, lalu difoto dan kirim ke Bunda ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.